Anybody home? Suara kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau tercampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, masih banyak pertanyaan seputar Fuji dan Thorik. Kenapa sih mereka itu melangkah sendiri-sendiri, atau istilahnya mereka itu mengakhiri hubungan mereka? Apakah ini perbedaan prinsip atau karena si Fuji ini tidak direstui? Jadi gimana ya, kita bertanya-tanya, para fansnya Tofu ini sampai migren, sampai mikir-mikir lah pokoknya, sampai pusing, sampai nongkrongin setiap channel di mana ada Fuji, di mana ada Thorik, dan sekarang ada Thorik, ada Alia. Gimana? Coba. Dan sekarang lagi si Fuji itu sama Asnawi, ya kan? Jadi kita mau intip aja, tapi some people say kalau Manasuki itu katanya adalah peramal abal-abal. Yuhu. Tapi ada juga yang bilang sama Madam Suki, please dong, gak usah ngomong Madam Suki itu peramal abal-abal gitu. Ya udah, nggak apa-apa lah. Mendingan kita itu menganggap diri kita abal-abal, ya kan? Daripada kita itu menganggap diri kita itu sakti atau apa ya? Pokoknya sesuatu lah ya, yang gimana gitu. Kita menganggap diri kita lebih, atau kita menganggap kita itu bagaimana. Mendingan kita, Madam Suki nggak akan keberatan kalau kalian menganggap Madam Suki itu peramal abal-abal, oke? Yang penting hasilnya, ya kan? Nah, tapi nih buat kalian yang ngerasa, iya ya, coba sih seabal-abal apa sih Madam Suki itu? Ya, coba aja. Kalian mesti datang sendiri secara personal reading sama Madam Suki, melihat masalah kalian. Nanti yang ada kalian itu bakalan nangis. Nangis itu kenapa ya? Nangis itu maksudnya kok bener sih Madam Suki ini, kok bener sih gitu. Ya itulah bagian dari keabal-abalannya Madam Suki. Di Fuji dan si Thorik ini pisah karena beda prinsip. Kita lihat yuk. Kan anyway Madam Suki udah ngebaca mereka sih ya. Ada beberapa video yang akhir-akhir ini Madam Suki buat, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita nanti akan lebih dalam gitu ya. Apakah benar si Thorik dan Fuji ini pisahnya gara-gara beda prinsip? Penting ini, oke? Oh ya, biar bersemangat. Wah, kebalik. Padahal di sini nggak kebalik kan? Tuh kebalik. Di sini ada Six of Wands, ya, terbalik, oke? Dan kartu berikutnya, ya ampun, di Emperor ini keluar lagi, ngikutin. Baru aja dibuatkan videonya, keluar di Emperor. Waduh, benar-benar deh ngikutin. Dan kartu ketiga adalah Queen of Pentacles, oke. Kok ada dua kartu yang terbalik ya, Fuji dan Thorik ya? Oke, di sini ada Six of Wands. Six of Wands itu artinya adalah sebuah kemenangan atau kesuksesan, ya, kemenangan. Berarti kalau misalkan terbalik, nggak menang dong, ya kan? Dan di sini ada The Emperor, oke. The Emperor itu adalah orang yang kekeh dengan pendiriannya atau keputusannya. Queen of Pentacles ini artinya adalah sebuah kepemimpinan yang bijak atau pekerjaan yang menjanjikan. Oke, jadi ini di sini hanya satu kartu yang positif, ya. Yang gede ini kartu yang positif, lainnya karena terbalik-balik jadinya negatif deh, ya. Terus apa? Konklusi atau kesimpulan dari pertanyaan tadi, apakah mereka ini beda prinsip? Jawabannya iya, mereka ini beda prinsip. Oke, apakah Fuji tidak diberikan restu sama orang tua Thorik? Kita akan lihat di kartu berikutnya.
Ya ampun, keluar lagi. Padahal ini loh, kenapa ini ngikutin sama ini kartu ini? Nah, jadi buat kalian nih, kalian yang menganggap tukang tarot itu ngarang-ngarang, ya, yang menganggap tukang tarot itu musyrik lah, tukang ngarang lah. Kok bisa ini ngikutin terus dua kartu ini? Kenapa dia ngikutin? Kenapa? Tolong jelaskan. Ya, oke. Whatever. Jadi kalian yang mengikuti atau suka dengan permainan kartu energi ini, lanjut aja. Tapi ingat, kartu tarot ini kita tidak boleh menuhankan. Ini hanya benda, oke? Ini hanya alat untuk melihat, alat untuk menitip. Sama kayak kita mau, misalkan kita mau masang figura nih, kita butuh alat kan? Nah, supaya figura itu kelihatan indah, bisa dipasang, ya kan? Seni, ada karya seninya yang bisa kita nikmati, ya kan? Karena mata ini bisa ini loh, karena mata ini juga punya kebutuhan untuk melihat, untuk mengagumi keindahan, ya. Misalkan kita mau pasang figura, alatnya apa kalau nggak ada paku sama ini, paku sama palu, maka sama. Ini kalau misalkan ini terbakar atau hilang, ini bukan Tuhan, ya. Ini nggak boleh dituhankan, nggak boleh dikelnikan, oke? Ini hanya benda dan ini hanya tool. Apakah Fuji tersandung restu dari orang tuanya Torik? Jawabannya Six of Sword, jatuh. Six of Sword, oke. Kartu berikutnya saja. Oh my god, kenapa ini keluar lagi? Oh my god, aku nggak ngerti, coba deh. Pasti ada yang nyinyir aja kan ya. Sang yang mulia netizen tuh ada aja yang bilang, itu lihat tangannya Madam Suki, lihat yang itu, ya kan, yang sebelah sini, sebelah bawah itu kan disimpan sama dia gitu. Ada aja. Tuh lihat, dibuka matanya, ya. Oke. Kartu terakhir. Terbalik. Aduh, Fuji Torik, bagaimana ini? Jadi gini ya, kalau pertanyaannya adalah apakah Fuji ini tidak mendapatkan restu dari orang tuanya Torik, di sini ada Six of Swords ya. Jadi di sini masalah komunikasi, dan komunikasi ini sudah disetujui dibicarakan sama Fuji dan Torik. Madam Suki sudah bilang ya, karena kenapa sih Fuji ini nggak mau menikah? Karena dia itu sudah punya anak. Siapa anaknya? Ya, namanya Galaskai. Galaskai adalah anaknya dari kakak iparnya Vanessa Angel dan kakaknya Fuji yang meninggal dalam kecelakaan. Dan Galaskai inilah yang dianggap anak sama Fuji. Fuji nggak mau, karena nggak mau nanti si Galaskai ini tidak mendapatkan cukup cinta dari dia. Ya, jadi kalian boleh lihat di video yang sebelumnya, oke? Dan ini sudah menjelaskan karena kartu ini ngintilin katanya, ya. Mengintilin itu bahasa Indonesia ya, mengintilin. Jangan ada pikiran ngeres di sini. Nanti dilempar sandal. Di sini ada King of Cups. Lebih baik kita jadi teman aja ya, tuh. Tetapi di video kemarin, dia juga dijelaskan, mereka ini sebenarnya pengen berteman aja, tetapi nggak bisa berteman juga karena terbelenggu oleh perasaan mereka masing-masing yang masih ada cinta. King of Cups. Bagaimana ini? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa kartu ini mengintilin mereka? Hah? Kok bisa? Sudah dikoclok begitu hebohnya, ya? Dan di sini ada The Star, tetapi terbalik. Oke. Apakah Fuji tidak mendapatkan restu dari orang tua Torik? Sebenarnya mereka direstuin kok, ya. Jadi buat fansnya Tofu nih, kalian itu jangan mudah suudon ya, mentang-mentang sekarang Tofu sudah tidak bersama, kalian tuh langsung menyudutkan orang tuanya Torik. Jangan begitu. Jadi mereka ini sudah dewasa sih, ya kan, bukan anak-anak lagi, bukan anak-anak yang umur 11 tahun pacaran, enggak kan, sudah dewasa. 17 tahun ke atas itu udah pikirannya sudah mulai terbuka tentang hubungan. Oke?
setelah balik dari umroh, ya kan? Gimana sih karirnya? Karirnya si ini, karirnya siapa ini? Si Fuji ke depannya, oke? Setelah balik umroh, bagaimana karirnya Fuji ke depannya? Aduh, oh maaf ya, kartunya terbalik. Aduh, maaf. Nih, ya. Oke, maaf terbalik ya. Mesti dilihat emang. Oke. Lagi. Bagaimanakah karir dari Fuji ke depan setelah umroh? Wow. Uang. Oke. Terus wow, look at this. Ini ada the sun. The sun itu hangat ya. Kita itu setiap hari butuh the sun nggak? Butuh ya. Bayangkan setiap hari kita hujan, nggak ada matahari sebulan. Nah, kalau kita tinggal di Belanda, nah kita sudah tahu tuh ngerasain ya. Kalau di musim winter 3 bulan nggak ada matahari itu sedih rasanya. Karena kartu desan ini keluar. Oke. Kartu yang tadi terbalik, oke, karena terbalik nggak apa-apa dibalikin karena semuanya ternyata terbalik ya. Di sini ada apa? Di sini ada Temperance. Temperance itu dia kan sedang mengunjungi rumah Tuhan, ya, rumah Allah, gitu kan ya. Jadi makanya di sini ada sebuah nawaitu ya, untuk pergi ke rumah Tuhan, ke rumah Allah, untuk berdoa, untuk dekat dengan Allah, ya kan, untuk berterima kasih. Banyak ya kalau orang mau umroh itu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke? Nah, di sini ada the sun. Ya, hangat. Di sini ada two of sword. Two of sword ini adalah sebuah sebuah keputusan, ya, sebuah keputusan dari dia. Jadi kalau pertanyaannya gimana karir dari si Fuji ke depannya, ini bagus ya, karena di sini ada kartu yang luar biasa, the sun dan two of sword, dan kartu ini, oh ya, ini tadi belum dibaca, Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles ini adalah sebuah keberhasilan yang diharapkan mengenai uang. Waduh, jadi pundi-pundinya si Fuji ini bakalan nambah terus nih ya. Dia udah dapat rumah loh, ya kan? Rumahnya itu dari dia hasil endorse ya kan? Apalagi sekarang dia terlibat dalam, ya mungkin kayak video klip kayak gitu-gitu kali ya. Oke, mungkin nanti ke sinetron atau mungkin ke film ya dong. Gimana perasaan Fuji ya saat tahu Torik pacaran sama Alia? Ini yang kalian tunggu ya, fansnya Tofu. Gimana perasaan dia? Cemburukah, senangkah, tertawakah, marahkah, ya kan? Pusing 7 keliling, terus nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya dong. Nah, gimana perasaan dia? Apakah dia sudah legowo? Apakah dia sudah move on? Ya, kita perlu tahu, oke? Oke, kita intip di kartu yang berbeda. Gimana perasaan Fuji tahu Torik itu pacaran dengan Alia, dan mereka itu sudah kayaknya benar-benar serius banget, sampai ada undangan-undangan apa ya, keluarga lah kayak gitu. Coba ya. Jadi Madam Suki ini izin ya sama Fuji ya untuk melihat perasaannya Fuji. Waduh, the outsider. Oke. Adventure. Beneran kamu itu nggak marah, nggak cemburu. Beneran Fuji. Jadi gini ya. Fuji itu berpikir seperti ini.
saat ini dia tahu bahwa Torik itu sama Alia. Jadi dia pikir, ya udah, aku adalah orang di luar pagar rumahmu gitu. Ya ampun, ya kan? Jadi dia tuh sudah kayak, ya udahlah, kan itu pilihan kamu dekat sama Alia. Ya udah, jalani aja. Karena di kartu berikutnya ada kartu adventure, ya, diperkuat kartu ini. Jadi di kartu adventure ini sepertinya dia sudah move on. Ya udahlah, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, kayak gitu kali ya. Terus di sini dia ada trust, tapi ya udahlah, dia merasa harus pergi gitu. Tapi masa sih kamu itu nggak ada, gimana ya, nggak ada cemburu gitu? Coba sih, Madam Suki pengen kepo banget deh sama Fuji. Masa kamu nggak cemburu sama Alia? Ada, katanya ada kecemburuan itu. So what gitu? So what gitu ya. Jadi pada saat kamu cemburu itu, kenapa kamu cemburu? Oke. Di sini ada Eight of Wands, tetapi di sini terbalik ya. Begini. Menurut Fuji, kok secepat itu gitu. Loh, bukannya Fuji sama Asnawi ya? Tapi Madam Suki kan udah lihat, Asnawi dan Fuji itu masih PDKT, belum pacaran. Oke? Belum pacaran. Tetapi Torik dan Alia ini sudah kayak segitunya, sampai ada undang keluarga ketemu gitu loh. Ini menurut Fuji kok, maksudnya secepat itu sih gitu. Maksudnya gini loh, ya udahlah kalau pacaran, toh dia juga dinner bareng kan sama si Asnawi kan, dinner bareng gitu loh. Tapi kan ini nggak perlu harus ada keluarga gitu. Ini mungkin ya, sepertinya kok seperti itu gitu. Oke, kenapa? Tuh kan, di sini ada Queen of Swords. Kenapa itu kayak gini loh? Kenapanya itu dia merasa bahwa ini terlalu cepat gitu. Kalau ini baru putus, ternyata ada keluarga yang pada ketemu. Oke, nanti kita bahas lagi. Kenapa si Torik ini mempertemukan atau ada keluarga yang ketemu gitu? Karena kan desas-desusnya si orang tuanya Torik ini nggak suka anaknya itu pacaran, ya langsung aja, kurang suka gitulah ya. Ini kalau serius ya nikah aja gitu loh. Karena di sini ada Queen of Swords sih, Queen of Swords itu jadi kayak gimana ya? Kayak arti dari Queen of Swords ini adalah sebuah sarkasme sih, keputusan yang tepat, sarkasme, atau apa ya, ingin sendiri merenung. Jadi gini, ya bener, jadi kenapa secepat itu mesti ngundang-undang orang tua segala gitu. Tapi bener gak sih Torik sama si Alia ini mau nikah gitu? Oke, nanti kita lihat videonya yang berikutnya. Oke, finally begitu aja buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki secara personal, silakan aja datang, dan itu bertarif ya, dan sifatnya rahasia, jangan khawatir. Oke, sama-sama. Terus udah gitu, kalau kalian mungkin belum punya biaya untuk konsultasi sama Madam Suki, silakan untuk mengikuti YouTube Madam Suki setiap malam Sabtu pukul 20.00 sampai 21.00 ya. Dan syaratnya tolong dibantu share 25 video Madam Suki buat kalian yang mau penyembuhan, healing mengenai mental block, mengenai anxiety, psikosomatis, mental illness dan lain-lain. Silakan untuk mengetahui infonya di website www.madamsuki.com, atau kalian tanya aja sih pengobatannya itu kayak gimana ya. Nanti Madam Suki akan arahkan ke program paket cahaya, karena Madam Suki tidak memberi obat apapun ketika penyembuhan ini. Finally begitu aja, send love and light. Selamat Madam Suki di Thailand. Salam Jaya, I love you. Dudui.